Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan hari Senin tanggal 7 Februari 2022. Oke, untuk analisa XAU hari ini ya, kita akan mulai dari weekly ya, dari time frame weekly. Karena ini mulai awal hari Senin ya, jadi kita coba untuk lihat di weekly-nya seperti apa dari pergerakan-pergerakan minggu kemarin ya. Kalau dari weekly sendiri kita perhatikan di sini ya, dari struktur dari bentuk pergerakan di weekly ya. Di sini kita bisa tarik garis ya. Ini terlihat seperti symmetrical triangle ya. Jadi ada titik yang bisa kita tarik ya. Yang pertama adalah yang ini ya. Ini bisa kita tarik ya, ini oke, ini terus kemudian dari atas itu ini nah, ini adalah bentuk dari symmetrical triangle ya. Ini bisa kita dapatkan dari weekly ya. Dari struktur yang terjadi kemarin, dari pergerakan kemarin kita perhatikan di sini ya. Ini titik pertama ya, ini titik pertama, kemudian kedua, dan kemudian ini titik ketiga. Dan dari pergerakan struktur candlestick ya yang terakhir kemarin di sini, ini membentuk bearish engulfing ya. Ini dari candle hijau dimakan oleh candle merah ya. Tapi di minggu kemarin itu ada tekanan dari buyer ya, ada tekanan dari buyer tapi tidak melebihi dari 50% dari candle merah ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini struktur yang terjadi di sini ya, di weekly ini kecenderungannya sih kalau kita lihat masih kuat turun. Ya, kalau kita perhatikan di sini ya, dari bearish engulfing ini kan belum dimakan dari candle minggu kemarin ya, kalau kita perhatikan sama seperti kalau kita lihat di sini ya. Nah, sama seperti ini. Nah, ini kan juga dari bearish engulfing ya, ini hijau dimakan merah ya, tapi di minggu berikutnya perbedaannya adalah ini seller kuat menekan turun dan break area support terkuat di titik ini. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya nih. Nah, posisi ini. Nah, cuman di sini sempat dia naik ya, naik bergerak mendekati area 50% ya di candle merah ini, 50%-nya kan ini tengah-tengah ini. Nah, kemudian di sini ada tekanan seller kuat, maka dia bergerak, dia turun. Nah, berhasil membreakout area support. Nah, di sini dekat area support dari candle merah ini ya. Nah, kemudian dia turun dan sampai mendekati area trendline ini. Nah, penurunannya. Nah, perbedaannya dengan yang ini, kalau ini kemarin buyer menekan kuat, cuman satu minggu kemarin close-nya mendekati area 50%. Nah, bedanya di situ. Nah, apakah di minggu ini nanti terjadi tekanan seller ya, karena dampak dari bearish engulfing ini masih kuat gitu loh. Nah, kalau ini ada tekanan seller, kemungkinan besar dia akan bergerak turun. Nah, atau dia naik dulu kemudian dia turun ya, mendekati di area trendline ini seperti itu ya. Tapi kalau nantinya di sini buyer berhasil menekan ya, memakan dari bearish engulfing ini ya, ini harus tes dulu tertingginya 1814. Nah, di 1814 tes area sini dulu. Tapi kalau nantinya 1814 ini berhasil di breakout, dan dia ke 1828, pergerakannya seperti itu.
Tapi kalau 1814 tidak berhasil di breakout, maka dia akan kembali turun. Nah, ini kalau kita perhatikan dari weekly seperti ini ya. Coba lebih detail lagi kita lihat di time frame D1 ya, di daily. Ini ya, dari daily sendiri kita bisa lihat. Oke. Dari daily pertama kita perhatikan dari tekanan penurunan ya. Ini kan yang kalau kita dari weekly tadi ada candle merah turun. Nah, ini kan dari bearish engulfing tadi ya. Ini susunan candle hijau, ini susunan candle merah yang dimakan candle hijau dimakan candle merah. Paham ya teman-teman ya. Kalau kita tarik garis Fibonacci retracement ya dari titik atas ini tertingginya sampai dengan titik terbawahnya ini ketemu 50 sampai dengan 61,8% di kisaran 1817 sampai dengan 1825. Nah, ini area Fibonacci retracement, area 50% sampai dengan 61,8%. Nah, kecenderungan yang terjadi ya, dari susunan candle yang terjadi di sini setelah ada penolakan dari buyer ya, tekanan buyer, seller ditolak oleh buyer, kemudian dia dilihat dari struktur candle secara kasat mata pun dia bergerak naik. Setuju ya teman-teman ya? Bergerak naik menuju ke area 50%. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini terjadi penolakan seller dua kali ya kemarin. Ini ada ekor panjang, tapi buyer terus menolak. Nah, dari seller juga tolak dari buyer. Nah, sampai di candle terakhir di sini ya dari penolakan ini. Nah, kalau kita perhatikan kekuatan buyer cukup besar ya. Kemungkinan besar kalau hari ini tekanan buyer ini akan berdampak karena ini kan ditutup di candle hijau ya. Dan terjadi banyak ekor panjang, ini terlihat kondisinya akan tes ke area retracement ya, ke area 1817 sampai dengan 1825. Ya, kemungkinan besar hari ini ya akan tes ke 1817 itu hari ini ya. Kita coba lihat di time frame lebih kecil lagi ya, di H4 ya. Di H4 apa yang bisa kita dapatkan? Nah, kalau dari H4 sendiri kemarin kan kita lihat di sini membentuk chart pattern ya, membentuk chart pattern tracing wedge ya. Nah, cuman beberapa kali seller breakout ya area sini ya, dari bentuk tracing wedge ini ya. Ini di breakout cuman berada di area support 1791, ditekan oleh buyer, dia masuk lagi, kemudian membentuk higher high baru ya. Ini kan higher high baru. Nah, kemudian dari sini ada seller penekanan lagi ya, berdepatan di area support, ditekan lagi oleh buyer dan dia masuk berada di area area trendline ini ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, karena di sini terjadi penolakan membentuk higher low ya. Ini sama ini kan lebih tinggi ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa juga tarik garis. Ini kalau kita tarik garis, ini berbentuk ascending channel. Nah, ascending channel itu seperti apa? Nah, ini mungkin saya bisa gambarkan ya. Gambar yang ini ya. Ini sama ya, tarik ke sini. Nah, perhatikan. Tuh. Ya, ini kan sama nih. Nah, ya, ini kita ganti warna dulu. Oke, nah ini adalah ascending channel. Nah, ini sekarang kita coba hapus ya. Ini kita hapus dulu. Oke, nah ini adalah bentuk ascending channel dari dia area sini ya. Nah, ini bentuk ascending channel, dimana pergerakan ini ada tekanan ya, 1, 2, 3. Nah, ini kemungkinan kalau hari ini karena ini ada, kalau lihat ini ya, ini ada bearish engulfing juga ya, bearish engulfing.
Nah, kalau nantinya dia berhasil menekan ya, ini kalau dari time frame H4 ya, berhasil menekan dan membentuk higher high baru ya, dia menuju ke 1817 sebelum dia turun. Tapi kalau di area sini ya, karena di sini kan ada bearish engulfing ya yang berhasil memakan candle hijau, kemungkinan dia juga akan tes lagi di area sini. Nah, ini ada support, ada support ya dari sini ya, kalau kita tarik garis. Nah, ini ada area support di sini. Nah, di area support kemungkinan bisa tes ke area sini, dulu ya, ke ini level berapa ini, ke 1797. Nah, ke 1797 baru dia ada penolakan lagi. Karena ini hari Senin ya, jadi range pergerakannya pun tidak terlalu besar, mungkin kisaran 10 sampai dengan $15 aja. Nah, rata-rata selisih dari tertinggi dan terendahnya. Oke, sekarang kita coba lebih detail ya. Untuk menentukan titik entry kita masuk di time frame H1 ya. Kita masuk time frame H1. Perhatikan di sini di time frame H1 seperti biasanya kita akan mencari level psikologi ya. Kita coba lihat, cari level psikologi, akan saya taruh di area sini. Ini yang pertama ya, di 1808. Ini akan saya pindah kecil di sini ya. Ini ada level psikologinya ya. Kalau kemarin ada teman yang tanya ya, level psikologi itu apa sih Bang? Sistem tarik garisnya seperti apa? Jadi level psikologi ini saya bukan ngarang ya, istilahnya saya sudah analisa dari beberapa tahun yang lalu. Level psikologi itu adalah yang saya buat sendiri ya, dimana akhir pergerakan SAO ya, USD ya, di akhir penutupan waktu penutupan ya, di akhir waktu penutupan ya, itu biasanya kecenderungannya itu membentuk base ya, atau area-area sideways, bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Nah, dari sini ya, kita contohkan dari sini. Nah, ini kan area-area penutupan terakhir ya, bisa dilihat ya dan diperhatikan, membentuk area base dan tidak lebih dari pergerakan sebelumnya ini. Nah, biasanya dampak dari pergerakan yang mendekati area penutupan ini yang sudah saya analisa ya jauh-jauh hari dari 10 tahun ke belakang, posisinya itu membentuk area base. Makanya saya tarik, banyak terjadi penolakan, saya memberikan nama level psikologi gitu loh, area psikologi. Jadi saya tarik area resisten dan area support, dimana berdampak sampai dengan market Asia. Nah, ini perhatikan. Nah, berdampak sampai dengan market Asia. Jadi mana yang akan di breakout ya, dia pasti akan bergerak menuju ke level berikutnya. Makanya setelah itu kita akan cari area resisten contoh, atau area trend line, atau area-area yang membentuk posisi pergerakan itu naik dan sampai dengan posisi mana. Nah, seperti itu. Kalau dia ini break bawah ya akan menuju ke area-area support. Nah, area-area level penting di area situ. Jadi ini yang kita tarik. Ini yang pertama ya. Nah, ini kedua juga ini, meskipun bentuknya kecil ya, tapi di sini sudah membentuk base ya, ini sedikit ya, tapi ini akan bisa menentukan posisi kita terakhir. Nah, di sini. Nah, ya ini, terus kemudian ini juga ya. Ini kan dari akhir sesi penutupan kan bisa kita tarik dari area atas ini sampai dengan area bawah. Nah, sampai dengan ini yang kemarin ya. Nah, ini juga ada perubahan. Nah, ini kan dari gejolak pergerakan kemudian dia membentuk ranging ya, kecil ya, atau candle-candle kecil. Nah, ini yang bisa kita tarik level psikologi area sini. Nah, ini yang pertama di sini ya, 1808 ini terjadi banyak penolakan. Paham ya teman-teman ya? Mungkin itu yang bisa saya jelaskan area psikologi. Yang kedua di sini, nih membentuk titik terendah sebelum dari sini ya, ini titik terendahnya ini bergerak. Kenapa nggak di sini? Ya, ini
terkuatnya di sini ya gitu. Terkuatnya di sini di 1803. Nah, ini saya akan perkecil. Ya, saya akan perkecil level psikologinya itu di sini. Nih. Nah, sorry. Ya, ini ya. Jadi level psikologi udah kita dapatkan di hari kemarin ya. Ini 1803 sampai dengan 1808. Ya. Nah, di sini juga ada area resisten ya. High baru kemarin kita akan masukkan dulu area resistennya. Nih. Ada area resisten kisaran 1814. Nah, ini area resisten. Jadi hari ini kalau nantinya ya dia breakout area 1808 ya, terdekatnya dia akan tes di 1810. Karena ini berdekatan, saya katakan lihat aja nanti di sini bentuk chart pattern yang membentuk bullish engulfing ya, atau impulsif bullish atau marubosu bullish yang akan menuju ke level 1814. Nah, baik di atasnya 1808 enggak apa-apa ya, di atasnya ini dengan target terdekat 1810 sampai dengan 1814. Ya. Terus kemudian yang kedua, kalau nantinya di sini terjadi penolakan ya, dia akan tes ke 1803 nih, teman-teman. Nah, di sini kan lagi menyusun area base ya, atau candle-candle kecil. Nanti kalau di sini ada tekanan seller ya dari 1807 ya. Nah, nanti membentuk bearish engulfing atau ada bearish pin bar, targetnya akan ke 1803. Kalau nanti berhasil di breakout ya, ini berhasil di breakout, maka dia akan menuju ke 1797. Nah, ini ya, ini kalau di posisi ini kan mendekati nih ya, ini saya hapus aja ya. Kalau ini kan tadi kita ambil dari bodinya. Nah, kan ke sini ya 1796 ya, 96 sampai 97 lah kalau nanti break ini. Jadi bisa ambil sell di bawahnya 1803, bisa di 1802 atau 1801 dengan target terdekat 1796. Kalau dari susunan ini sih ada tekanan buyer tapi belum melebihi dari candle yang merah ini ya. Nah, ini. Jadi kalau ini di break ya, dia akan ke 1810 sampai 1814. Yang pasti tekanan buyer sangat kuat ya untuk mendorong dari pergerakan seller yang warna merah ini atau candle turun ini ya. Ini yang akan terjadi di hari ini ya, kemungkinan seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua bisa mendapatkan keuntungan yang konsisten. Jika mana channel ini atau video ini bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-teman semua supaya bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.